Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya Toska di dalam program 3 menit bersama Tuhan. Kali ini kita sudah sampai di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-27 ayat sampai pasal yang ke-29. Kali ini saya akan fokuskan di dalam 1 Tawarik pasal 27 ayat 1 sampai yang ke-34. Saya berikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah sistem manajerial untuk memuliakan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Daud itu tidak hanya membagi tugas untuk pelaksanaan ibadah di dalam bait Allah kalau kita mau mengerti, tetapi juga untuk lingkungan istananya sendiri pada saat itu. Jadi sistem pembagian tugas yang dilakukan Daud, khususnya di dalam pemerintahan Daud, itu sistem pembagian yang rapi dan teratur. Kalau kita melihat ada 4 bagian di dalam pembagian tugas tersebut. Pertama adalah pembagian tugas untuk menjaga dan melayani raja setiap bulannya. Itu tertulis di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Jadi kalau kita melihat setiap bulan ada satu pasukan berjumlah 24.000 orang dengan satu pemimpinnya yang bertugas. Bahkan sampai bulan berikutnya pasukan lain yang menggantikan tugas tersebut. Pembagian yang kedua adalah untuk kepala-kepala suku di Israel yang tertulis dalam ayat 16 sampai yang ke-24. Ada 13 kelompok termasuk Lewi. Lalu keturunan Harun disebutkan secara khusus, ada Manasye, Efraim, Gad dan Asher, bahkan anak-anak Yakub dan budaknya Lea. Jadi pengangkatan kepala-kepala suku ini menjadi pejabat itu menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kemajuan di dalam sistem pemerintahan, di dalam sebelumnya pola kesukuan ke pola ketatanegaraan. Yang ketiga adalah pengawasan di berbagai bidang, khususnya yang berhubungan dengan kesejahteraan raja dan isi istananya. Atau bahasanya kalau kita diproduksi itu adalah mandor atau pemimpin pada saat itu. Tertulis dalam ayat 25 ayat sampai yang ke-31. Itu juga mereka itu disebut juga pengawas harta milik raja. Nah, uniknya pada akhir kitab ini yang tertulis dalam ayat 32 sampai 33 disebutkan juga tentang satu posisi juga, yaitu tentang penasehat raja, yaitu orang yang memberikan masukan dan pertimbangan kepada raja di dalam mengambil keputusan apapun. Bahkan peranan penting penasihat raja itu sangat penting di dalam tugas pelayanan pada saat Daud tersebut. Jadi pembagian tugas seperti ini itu menunjukkan suatu sistem di dalam kerajaan Daud. Kalau zaman sekarang adalah sistem di dalam manajerial pekerjaan kita, yang menunjukkan suatu keteraturan dalam bidang manajemen pemerintahan Raja Daud pada saat itu. Relevansinya untuk kita zaman sekarang adalah di dalam sebuah sistem pekerjaan kita, jikalau kita adalah seorang pemimpin di dalam suatu perusahaan, atau yang punya perusahaan, atau kita adalah manajer atau kepala bidang atau kepala seksi dalam pekerjaan kita, ada suatu sistem yang terpenting adalah bukan manajerialnya, tapi fungsi dalam manajerial tersebut yang dijalankan tersebut. Sistem tersebut harus menghasilkan suatu pelayanan yang maksimal di dalam pekerjaan kita, khususnya adalah memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang dalam setiap kehidupan kita. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.